Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, warga GKJW Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi dan shalom. Marilah kita mengawali pada Minggu 5 April 2020 pagi ini. Jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 18 ayat yang pertama. Allah hadir bagi kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita mengambil saat hening. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadirat-Nya dengan sorak-sorai. Kasih karunia Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus, ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang mendasari ibadah Minggu hari ini, demikian sabdanya. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman yang mendasari dalam ibadah Minggu hari ini, menegaskan kepada kita semua, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, yang artinya setiap saat, setiap waktu, setiap jam kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Kidung Jemaat 457, kita nyanyikan bait yang pertama dan kelima, ya Tuhan tiap jam. Mari bersama-sama kita berdoa, doa pengakuan dosa dan doa untuk pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya dan yakin di hari yang baru ini, di minggu yang penuh sukacita ini, kami bersama-sama
di keluarga kami masing-masing berdoa kepadamu, memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan di dalam hidup kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami juga akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk bisa merenungkan firman-Mu dan dengan setia kami melakukan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Untuk itu kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai yang ke-11, yang demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang telah dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa melakukan dan dengan setia menerapkan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Shalom. Kami percaya dan yakin Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang berada di rumah masing-masing bisa menghayati apa yang Allah perkenankan hari ini di dalam ibadah Minggu. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini di dalam Minggu Palmarum diberikan judul Cinta yang utuh dan sungguh. Cinta yang utuh dan sungguh. Sangat menarik sekali untuk bersama-sama kita hayati di dalam kehidupan kita ketika kita masuk dalam Minggu Palmarum ini sebelum kita masuk di dalam Minggu Sengsara. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita lebih jauh lagi merenungkannya, perlu kita ketahui bersama bahwa bacaan kita ditujukan kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus menyatakan bacaan ini ditujukan kepada orang kudus di dalam Yesus Kristus. Bisa panjenengan pirsani di Filipi pasal yang pertama, ayat yang pertama. Bahwa di situ jelas bacaan kita ditujukan kepada semua orang kudus dalam Yesus Kristus. Kemudian pertanyaan dalam diri saya, apa yang terjadi sehingga Paulus pada waktu itu menunjukkan surat ini kepada mereka yang kudus dalam Kristus Yesus. Yang artinya orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka sehingga Paulus menunjukkan surat ini kepada mereka. Jemaat yang diberkati Tuhan, Filipi, kota yang sangat
strategis. Kota ini memiliki mata air yang melimpah dan juga tersedia kandungan emas yang berkualitas. Jadi Filipi ini adalah kota yang sangat strategis dan kaya karena mata air memiliki kandungan emas yang berkualitas. Selain kekayaan alam itu yang sudah saya sebutkan, yang letaknya strategis, Filipi juga menjadi salah satu koloni Romawi yang sangat penting bagi pertahanan militer Kekaisaran Roma. Itulah sebabnya bahwa orang-orang yang ada di Filipi merasa dirinya adalah paling penting, bahwa kota mereka adalah yang paling penting, sehingga hidup mereka adalah hidup dengan penuh pongah, hidup dengan karakter keras kepala, dan merasa diri mereka lebih unggul dari yang lain, dan menganggap bangsa lain lebih rendah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Paulus menunjukkan surat ini kepada mereka. Karena mereka adalah kehidupannya hidup dalam hidup yang pongah, keras kepala, merasa lebih tinggi, dan menganggap bangsa lain lebih rendah. Paulus mengingatkan kepada orang kudus dalam Kristus bahwa Yesus yang hakikatnya adalah Allah mau merendahkan dirinya dan mau mengambil rupa sebagai hamba. Dia yang benar-benar Allah itu mengosongkan diri untuk menjadi benar-benar manusia. Dia yang maha tinggi itu bersedia merendahkan diri serendah-rendahnya, bahkan direndahkan sampai mati di kayu salib. Ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita menghayati bersama-sama bahwa inilah wujud kerendahan diri dari Yesus Kristus. Dan juga secara tegas Yesus mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bahwa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita adalah dengan kerendahan dan kesetiaan untuk melakukan pelayanan, dan disitulah kuasa dan kemuliaan Allah yang besar berkarya dalam hidup kita. Bahwa Yesus Kristus hadir dalam kehidupan kita menyatakan kuasanya dengan kerendahan, di situ kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, jalan merendahkan diri ini adalah cara Allah memberikan harapan pada manusia melalui Yesus Kristus, di mana kemenangan didapat melalui penderitaan Sang Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itulah wujud cinta yang utuh dan sungguh dari Yesus Kristus. Karena itulah Paulus menekankan bahwa orang percaya harus menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus, seperti yang tertulis di ayat yang ke-5. Dalam artian merendahkan diri serendah-rendahnya. Jalan yang sama itulah yang harus kita pilih, bukan jalan mementingkan diri sendiri,
Namun, jalan merendahkan diri bukan mengutamakan diri, tetapi mengutamakan yang lain. Seperti yang tertulis dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan keempat. Di situ dikatakan bahwa tidak mementingkan diri sendiri, melainkan mementingkan orang lain. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jika kita bisa melakukan hal itu seperti yang Kristus lakukan, bahwa Kristus merendahkan dirinya, mati di kayu salib, itu semua mewujudkan cinta yang utuh dan sungguh. Saya percaya dan yakin ketika kita bisa melakukan hal itu, kita juga bisa mewujudkan cinta yang utuh dan sungguh di dalam hidup kita. Hari ini adalah Minggu Palmarum. Di hari sebelum kita memasuki peringatan Minggu Sengsara, apa respon kita terhadap pernyataan cinta kasih yang agung dari Yesus Kristus kepada kita? Bagaimana respon kita masing-masing? Mari belajar mencintainya dengan utuh dan mencintai sesama kita dengan sungguh. Tak perlu dengan cinta yang terlalu rumit, cinta sederhana saja. Sesederhana cinta api kepada kayu dan sesederhana ungkapan cinta awan kepada hujan. Selamat menghayati Minggu Palmarum, nyatakan cinta yang utuh dan sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mengambil saat hening sejenak. Saat hening kita akhiri. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, dipersilahkan berdiri. Bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami hari ini di dalam ibadah Minggu Palmarum, kami semua sudah menghayati akan kebaikan-Mu di dalam hidup ini. Engkau sudah menyatakan cinta yang utuh. Untuk itu, bersama-sama kami dalam hidup ini juga akan melakukan cinta yang utuh itu, baik kepada Engkau, baik kepada ciptaan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir di dalam menghayati penghayatan ibadah minggu ini di rumah masing-masing, karena sakit, karena bekerja, karena berpergian. Tuhan lindungi
agar saudara kami ini selalu mendapatkan berkat yang datangnya dari Engkau. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di luar kota, yang ada di luar Pulau Jawa, yang ada di luar negeri. Tuhan berkati agar selalu nyata kasih-Mu kepada saudara-saudara kami ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh warga jemaat, khususnya di Jemaat Turen, baik induk dan pepantan, yang kami hari ini tidak bisa berjumpa secara fisik. Kami menghayati ibadah minggu ini di rumah kami masing-masing. Berkati kami, berkati pekerjaan kami, berkati kesehatan kami, berkati usaha kami, agar dimanapun kami berada, nama Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan, kami juga berdoa atas persembahan yang sudah kami kumpulkan di rumah kami masing-masing ini. Biarlah persembahan ini bisa melayani jemaat Tuhan, khususnya di Jemaat Turen. Biarlah persembahan ini juga bisa menumbuh, kembangkan iman jemaat Tuhan dan selalu berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian Tuhan doa kami. Mampukan kami untuk bisa menghayati Minggu Palmarum ini sebelum kami masuk dalam Minggu Sengsara. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati. Bagi anak-anak kami yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, Tuhan berkati. Anak-anak kami yang belajar juga Tuhan berkati. Demikian seru sembahyang kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita akhiri ibadah minggu ini dengan penuh sukacita, dan yakinlah Tuhan selalu menyertai di perjalanan kehidupan kita. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 408, bait yang kedua, Di Jalanku Ku Diiring. Saat hening kita bersama-sama, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Yakin dan percayalah, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, perlindungan dari Roh Kudus,
akan selalu menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.